Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka rendah hatilah dan tanamkanlah semangat pelayanan di dalam karya aktivitas kita, baik di dalam perusahaan, di dalam hidup menggereja, bahkan yang paling utama di dalam keluarga. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kemuliaan-Mu yang begitu istimewa. Engkau selalu memberikan lembaran hidup baru kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu membawa terang dan bukan kehancuran. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana kisah dari Nabi Yehezkiel. Di dalam kitab nubuat Yehezkiel jelas digambarkan di sana bagaimana Yehezkiel diajak untuk melihat kemuliaan Allah. Tempat-tempat itu yang begitu indah, begitu istimewa, karena orang-orangnya selalu ingat dan mengutamakan Allah Bapa yang adalah pemilik kehidupan. Keindahan, kemewahan, keagungan atau bahkan kesucian tempat ibadah ialah ketika Allah bersemayam dan orang yang mengaku diri beriman berkumpul di dalamnya, berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita lebih cenderung menyibukkan tentang hal-hal yang sifatnya fisik semata, yang nampak di mata. Tetapi apakah kita membangun gereja yang hidup di dalam hati kita? Ataukah membiarkan tahta bait Allah di dalam hati kita ditutupi dan dihancurkan oleh keegoisan, kecongkaan, dan juga ketidakmauan kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita? Seringkali kita mampu membangun rumah yang megah. Seringkali kita membangun tempat ibadah yang bagus, tetapi kadang untuk merawatnya, memperhatikannya, menjaganya agar tetap dalam keagungan yang sama, itu yang menjadi sulit. Kita membiarkan sarang-sarang laba-laba menghancurkan keindahan itu. Kita membiarkan kesombongan, keangkuhan, keirian, kecemburuan yang membabi buta menghancurkan kesucian bait suci yang ada di hati kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Matius pada hari ini menegaskan tak ada Allah lain selain Bapa. Artinya bagaimana? Jangan kita menduakan Tuhan kita. Jangan kita mengatakan beriman jika Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Ingatlah, beriman yang terpenting ialah pelayanan dan kerendahan hati. Bayangkan kita mengaku diri seorang beriman tetapi disuruh memasak, disuruh mencuci, atau disuruh membuatkan kopi yang sebenarnya adalah kewajiban kita. Kita merasa seperti dipekerjakan. Mari kita belajar kepada Bunda Maria. Maria, bunda kita, diangkat menjadi ratu. Bukan karena keangkuhannya, bukan karena kesombongannya. Maria menjadi begitu dipermuliakan hari ini karena kasih Allah berkenan kepadanya berkat kerendahan hati dan pelayanannya. Pelayanan yang mana? Menerima Tuhan di dalam rahimnya. Meskipun itu adalah di luar nikah, dia tahu konsekuensi akan pilihannya. Tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan. Semoga hari ini kita belajar berani mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu dan bukan perkataanku.
semangat kerendah hatian membiarkan rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berhentilah mengutamakan ego kita, karena kadang apa yang kita pikirkan tidak pas. Dan semoga berkat Tuhan melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, janganlah kita bersembunyi di balik pakaian kemewahan atau rumah yang mewah atau suatu keberhasilan. Tetapi hari ini Tuhan meminta kita untuk setia di dalam pelayanan dan di dalam kerendah hatian. Belajarlah dari murid yang paling setia, yaitu Bunda Maria. Belajarlah dari dia untuk menjadi dekat dan setia akan rencana Allah atas hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.